Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, kali ini saya akan membawakan tema tips sukses untuk memulai usaha bagi pemula. Sukses adalah cita-cita banyak orang, dan salah satunya adalah cara untuk meraihnya adalah dengan memulai usaha. Pemikiran untuk menjadi pengusaha itu menjadi tren semua kalangan masyarakat, dan oleh karena itu saat ini banyak anak muda yang ingin sukses dan ingin memulai usaha, dan akhirnya memang banyak anak muda yang sukses di usia muda. Dan untuk bisa sukses, mulai usaha tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar, dan diperlukan sikap mental yang sangat kuat dan harus dilakukan dengan cara yang benar. Ya, berikut saya akan berikan bagaimana tips untuk bisa memulai usaha dengan benar. Ya, yang pertama adalah Anda mesti fokus pada satu peluang usaha. Ya, dengan banyaknya peluang yang ada saat ini, dengan masifnya informasi melalui media massa dan melalui dunia maya, banyak sekali orang bingung usaha mana yang paling cocok untuk dilakukan. Ya, semua usaha bagus untuk dilakukan. Yang paling penting adalah Anda mesti fokus pada satu peluang usaha. Anda lakukan dengan benar dan Anda lakukan dengan secara cermat. Ya, sehingga Anda bisa meluangkan semua pikiran Anda bisa meluangkan semua daya upaya Anda sehingga lebih terarah dan lebih mudah untuk mengerjakannya. Ya, itu yang pertama. Anda harus fokus pada satu peluang usaha. Tidak usah berpikir usaha ini bagus, usaha ini bagus, usaha ini ya bagus, sehingga bingung. Pilih satu usaha. Yang kedua, yang sesuai dengan passion Anda, yang sesuai dengan hobi Anda. Kenapa seperti itu? Karena kalau usaha itu sesuai dengan apa yang Anda sukai, apa yang Anda senangi, dan apa yang menjadi passion Anda, maka Anda akan melakukan usaha itu dengan sepenuh hati dan maksimal. Ya, yang pertama adalah fokus kepada peluang usaha, ya, satu saja. Dan yang kedua adalah Anda harus fokus dengan usaha yang sesuai dengan keinginan Anda, yang sesuai dengan hobi Anda. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Anda harus menguasai segala detail usaha yang sudah Anda pilih. Anda harus belajar, Anda harus kuasai mulai proses dari awal sampai akhir dan sampai dengan ke customer. Anda harus tahu prosesnya. Oleh karena itu Anda harus belajar secara maksimal dan menguasai secara detailnya. Ya, melalui apa? Melalui try and error. Anda lakukan ini salah, coba lagi. Lakukan ini salah, coba lagi. Sehingga Anda tahu jalur bagaimana prosesnya, mulai dari proses memulainya hingga proses sehingga bahan jadi. Nah, yang keempat adalah hiduplah secara sederhana. Oke, lupakan dengan kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh para pengusaha yang sudah sukses. Ya, banyak sekali baru memulai usaha. Banyak sekali baru memulai usaha 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dia sudah mengikuti gaya hidup pengusaha sukses. Bermewah-mewahan gitu ya. Olahraganya pun sudah golf gitu kan. Mobilnya sudah bermerek. Ini yang membuat biaya semakin besar, beban perusahaan semakin berat, dan akhirnya tidak bisa bersaing lagi. Ya, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah buatlah konsep usaha yang sederhana dulu saja. Ya, jangan berpikir membuat konsep usaha seperti pengusaha yang sudah sukses, gitu ya. Membuat alurnya yang seperti perusahaan yang sangat besar, sehingga Anda salah dalam menentukan arah. Ya,
Kalau mulai usaha, buatlah konsep yang sederhana. Yang paling penting adalah Anda bisa jalan dan usaha itu bisa running dan menghasilkan. Tidak perlu di konsep yang begitu luas, ya, mulai perlu manajer, perlu asisten manajer, perlu bagian controller. Belum perlu. Lakukan dulu, ya, sampai usaha itu berjalan dan menguntungkan, ya. Baru step by step, ya, dilakukan perbaikan di sektor operasional dan manajemennya, ya. Dan yang terakhir adalah Anda harus pantang menyerah. Saudaraku, membuat usaha itu tidak mudah, tetapi bisa, ya. Karena pada saat Anda menjalankan usaha yang kelihatannya di konsep itu tidak ada rintangan, tetapi pada saat Anda menjalankan, Anda pasti akan menemukan rintangan, Anda pasti akan menemukan halangan, dan Anda pasti akan menemukan halangannya. Nah, yang paling penting adalah apakah Anda bisa melewati rintangan dan tantangan itu, serta kendala-kendala itu, dan Anda tidak berhenti di tengah jalan. Karena banyak sekali pengusaha-pengusaha pemula, dia melakukan usaha 1 tahun, 2 tahun, dia masih bisa eksis. Pada saat dia menemukan rintangan dan halangan itu, dia berhenti dan putus asa sehingga dia stop untuk menyelesaikan kendala itu. Ya, dan akhirnya dia berhenti dan gagal. Banyak sekali hal seperti itu dan banyak sekali yang terjadi seperti itu. Ya. Dan yang paling penting, setelah Anda sudah fokus, setelah Anda sudah sesuaikan dengan hobi Anda, setelah Anda sudah kuasai detailnya, ya, Anda hidup sederhana, Anda sudah siap dengan tantangan dan pantang menyerah, tetapi yang paling utama adalah Anda harus lakukan usaha yang sudah Anda pilih. Konsep yang sudah Anda idam-idamkan, Anda harus lakukan untuk bisa memulai usaha itu, ya. Karena sehebat apapun konsep, sehebat apapun ide, kalau tidak dilakukan, maka hanya sebuah ide dan hanya menjadi mimpi di siang bolong, dan Anda tidak akan pernah sukses. Untuk itu, maka lakukan eksekusi yang sudah Anda rencanakan dan jadilah pengusaha yang berhasil. Semoga tips ini bisa bermanfaat bagi Anda semua dan Anda bisa berhasil di kemudian hari. Sukses bagi Anda. Salam dari sang dosen.